Bentar ini teman-teman, ini tak siapin untuk, oh udah saya record ini ya. Oke, terima kasih Pak Randy ya perkenalannya. Oke teman-teman, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya nih, apa sih sebenarnya yang mau dibahas sekarang ini? Online Rest Community ini apa ya? Nah sebelum saya melangkah lebih jauh teman-teman ya, saya akan berbicara ya tentang dua kata ini, dropship dan reseller. Ya, karena kita tahu dua kata ini lagi viral nih teman-teman ya. Gampangannya teman-teman lihat deh di status WhatsApp-nya teman-teman. Wah, si A pajang makanan, si B majang ini baju dijual gini. Nah, ya kan? Teman kita yang dulunya pengusaha, loh kok tiba-tiba jadi dropship dan reseller dadaan nih. Kenapa? Nah, perbedaannya apa sih ternyata dropship dan reseller itu apa? Definisinya apa dropship? Apakah sama antara dropship dan reseller? Nah, oke, saya akan bahas satu persatu teman-teman ya. Jadi dropship itu adalah perdagangan yang tidak memerlukan stok barang. Ya, tidak memerlukan packing dan tidak memerlukan ribet kirim-kirim segala, teman-teman ya. Oke. Jadi alurnya seperti ini, teman-teman. Ya, contoh nih misal ini. Pak Uut di sini adalah dropshipper, ya. Pak Uut ngambil di Bu Mevang nih. Nah, suppliernya Bu Mevang nih. Bu Mevang ini jualan peralatan masak. Ya. Nah, Pak Uut akan nego dulu ke Bu Mevang. Ya, dia tanya, Bu Mevang saya mau jualan nih peralatan masaknya Bu Mevang. Bisa nggak kalau saya pakai sistem dropship? Nah, biasanya supplier udah tahu teman-teman ya kalau udah karena dropship udah menjamur di mana-mana. Ya, sistemnya kalau dropship, jadi suppliernya udah harus siap dengan stok barang, dia yang packing dan dia yang kirim juga. Ya. Jadi bukan dropshippernya yang ribet. Nah, tapi yang ribet adalah suppliernya nanti gitu loh. Dropshipper cuman menjualkan aja. Ya. Jadi misal nih harga 300.000 panci nih. Ya. Harga retailnya, tapi mungkin dikasihkan Pak Uut harganya mungkin dikasihkan oke sama Bu Mevang dikasih 250.000 ya. Lalu Pak Uut Pak Uut tidak melakukan beli dulu, tidak kulaan dulu ya teman-teman ya. Itu dropship ya. Kuncinya di sini. Ya, Pak Uut tidak melakukan beli dulu ya. Lalu Pak Uut akan memajang foto-foto atau katalognya. Ya. Dari barang-barang peralatan masak dari suppliernya, Bu Mevang tadi. Dipajang di Tokopedia atau medsos-medsos ya. Terserah mau pajang di mana. Ya. Lalu setelah itu ada pembeli-beli. Dia lihat tuh kok ada barang bagus nih, ya. Ada panci bagus nih. Dia cocok, dia bayar, dia transfer. Nah, transfer ini masuknya di Tokopedia, teman. Tokopedia, tapi di hold dulu sama Tokopedia. Nah, ini asiknya kalau kita bertransaksi di marketplace ya. Kenapa? Marketplace itu ada pihak ketiga yang jamin. Pihak ketiganya siapa? Yaitu marketplace itu sendiri. Jadi marketplace ini akan menjamin transaksi dari pembeli dan penjual ini nggak ada tipu-tipu. Ya, semuanya bersih ya, nggak ada tipu-tipuan ya. Barang takutnya kan biasanya kan ada nih, kadang barang udah dibayar tapi nggak dikirim ya. Kalau di marketplace sudah nggak ada kayak gitu. Kenapa? Karena di hold sama marketplace-nya uangnya. Jadi di marketplace akan memastikan barangnya itu nyampe dulu baru duitnya dicairkan. Ya, sama. Nanti Pak Uut akan bayar sejumlah barang tadi 250.000 ya, dia bayar ke supplier. Setelah itu Bu Mevang sebagai supplier akan mengirimkan barangnya ke pembeli. Ya, jadi bukan Pak Uut. Nah, enak kan? Nggak ribet. Ya, itu ya enaknya ya. Nah, setelah pembelinya menerima, dia akan klik tombol selesai. Klik tombol selesai. Setelah klik tombol selesai, maka uangnya akan cair ke rekening dropshipper. Di akun dulu ya, setelah itu baru tarik ke rekening. Cepat sekali kok prosesnya ya. Jadi itu teman-teman ya. Ini dropship. Berbeda lagi dengan yang namanya reseller teman-teman ya. Nah, reseller ini kayak gimana nih Pak Yonggi? Ya reseller itu bedanya gini. Pak Uut akan kulaan barang dulu. Jadi dia akan membeli dulu. Untuk apa? Kelebihannya apa kalau reseller? Reseller ini kelebihannya kalau dia membeli barang dulu. Ya, kelebihannya adalah barang-barang yang cepat laku ini diamankan dulu. Nah, ini kelebihannya. Karena dia beli dulu. Ya, dan dia biasanya harga reseller dan harga dropship itu selisih. Lebih murah harga reseller gitu loh. Ya, jadi ada selisih, tapi nggak banyak memang.
Ya. Jadi mungkin misal tadi dropship dia dikasih harga 250.000, mungkin harga reseller Pak Uut dikasih sama Bu Mevang ini 240.000. Nah, beda dikit, tapi kan minim ada kuantitinya juga ya teman-teman ya. Biasanya ada quantity minim kalau di reseller itu ya. Oh ya ada belinya minim segini karena harganya lebih bagus. Oke. Nah, setelah itu Pak Uut sebagai reseller akan memajang sendiri dan mempacking sendiri serta mengirim barangnya sendiri ke pembelinya teman-teman ya. Jadi bukan suppliernya lagi, tapi Pak Uutnya sebagai resellernya di sini. Ya. Oke. Jadi itu perbedaan mendasarnya teman-teman ya, perbedaannya ya. Jadi reseller ini resikonya apa? Resikonya barangnya dikulak dulu. Jadi resikonya apa? Resikonya ya karena kulaan barang dulu, resiko kalau barangnya nggak laku ya. Itu perbedaannya. Nah, kata dropship dan reseller ini akhir-akhir ini di Google Trend sangat ngetren banget ya, dicari orang banget nih teman-teman ya. Jadi mengalami peningkatan di daftar pencarian situs Google. Ya, kenapa ya? Banyak orang ingin jadi dropship reseller. Kenapa? Iya, kan musim pandemi teman-teman ya. Banyak orang pusing karena kerjaan ya. Jadi mau nggak mau akhirnya apa yang bisa dikerjaan? Ya mereka jualan ya. Nah, onliners community itu kayak gimana? Nah, ini saya mau dongeng dulu ya teman-teman ya. Jadi saya ceritakan sejarahnya dikit-dikit ini pada teman-teman ya. Jadi saya dulu sama teman-teman nih, kita bikin onliners ya, onliners team dulu tahun 2016 teman-teman ya. Waktu itu kita sering bikin workshop offline dan online. Nah ini seperti contohnya foto-foto ini teman-teman bisa lihat ya. Di kiri ini di Carl Junior Darmo, di kanan itu di cafe-nya salah satu member kita. Lalu apa yang kita workshopkan? Nah ini asik dulu teman-teman ya. Jadi yang kita mentorkan di sini adalah workshop dropshipping ya, tapi di luar negeri, internasional. Wih keren ya, dropship di luar negeri. Barangnya apa? Barangnya banyak ya. Jadi waktu itu kita suppliernya kita asal ya, pokoknya barangnya lakunya kenceng dan barangnya lagi ngetren saat itu kita jual dan supply-nya kita cari yang paling murah. Nah, udah gitu aja. Nah, barangnya kita jual di mana? Di eBay waktu itu teman-teman ya. Cuman eBay nggak seenak di Tokopedia teman-teman. Ya, kenapa? Banyak aturannya. Kita nggak bisa langsung majang barang 1000 barang itu. Kalau di Tokopedia bisa ya. Kita mau langsung majang ribuan barang nggak ada masalah. Kalau di eBay nggak bisa teman-teman. Dijatah. Jadi ada jatahnya. Sekali orang bikin toko itu pertama dijatah $500. Jadi misal nih barangmu harga berapa? $50. Ya kamu cuma bisa listing 10 barang. Ya, $500. Nggak bisa lebih. Nanti lebihnya kalau bisa lebih, ya laku dulu. Barang ketika kita laku dulu nanti di limitnya ditambah pelan-pelan. Ya itu nah asiknya ya. Tapi asiknya apa? Marginnya kita gede-gede teman-teman. Keuntungannya kita gede-gede. Minim kita ambil keuntungan 50%. Ya. Kita ambilnya barangnya dari mana? Kebanyakan dari Cina. Ya. Jadi barang harga kita kulaknya contoh nih Mas seperti lipstick ini teman-teman ya. Ini agak diburemkan ini ya. Ini lipstick nih sebenarnya. Lipsticknya Kylie Jenner. Ini mungkin yang cewek-cewek tahu nih tahun 2016. Kylie Jenner lipsticknya booming banget ya. Sampai masuk di Indonesia harganya udah 600.000 sampai 1 juta dibeli orang. Ngeri. Ya, lipstick kayak gini doang padahal. Ini kita beli di Cina waktu itu harga sekitar 8 sampai $12. Bayangin teman-teman kita bisa jual harga $33,99 ini. Ya, teman-teman bisa lihat di ini ya, di gambar ini. Ya, bahkan kita jual sampai kita jual ini ya. Apa namanya? Ini mainannya zombie versus plan ya, plan versus zombie ini ya. Nah, ini kita jual sampai kita kulaknya mungkin hanya $2, $3, kita jualnya $8, 7,99. Keuntungan kita gede, teman-teman. Kenapa? Kalau kita bisa ngambil gede, iya. Kalau kita ngambil kecil rugi. Karena kita kulaknya barangnya waktu itu kita pakai kartu kredit. Nah, kartu kredit kita kena cas. Ya, ada bunganya. Belum lagi kalau kita nanti bayar, orang bayar ke kita pakai PayPal. Nah, PayPal sendiri itu kalau kita convert nanti ke rupiah, itu ada selisih kursnya, teman-teman ya. Jadi ada selisih kursnya. Ya, dan asik banget kita ya. Waktu itu saya punya member di Medan. Satu orang member itu bisa keuntungan bersih 30 sampai 40 juta. Satu orang member. Bukan omset ya, teman-teman, tapi keuntungan bersih 30 sampai 40 juta. Ya. Itu di Medan. Ya, bayangin. Saya nggak pernah ketemu dia, cuman lewat ini ya.
Dulu nggak ada Zoom ya teman-teman, kita pakai Google Hangout ya. Nah itu keuntungan bersih dia segitu. Ya paling kecil member saya keuntungan bersihnya adalah 8 juta. Ibu-ibu umur udah 50-an ya, tapi keren banget. Nah terus kenapa ini Pak Yongki, kenapa nggak bisa diterusin nih? Kok nggak diterusin nih? Iya teman-teman ya, ternyata banyak kendala waktu kita jualan di luar negeri ya, dropship di luar negeri ya. Kenapa kendalanya? Satu, dari kartu kredit. Tidak semua kartu kredit kita ini di ACC teman-teman ya. Jadi banyak toko itu nolak kartu kreditnya orang Indonesia. Ya, kenapa kok gitu? Iya, karena banyak terjadi penjebolan ya di Indonesia ya, banyak fraud. Jadi anggapnya orang luar negeri orang luar itu enggak mau tahu. Jadi mereka enggak mau risiko, dianggap pokoknya Indonesia kalau kartu kredit Indonesia mereka enggak mau terima. Ya, takutnya nanti pembobolan gitu loh ya. Nah, itu salah satu. Kedua, di luar negeri ini sangat ketat yang namanya hak cipta, teman-teman ya. Nah, kita ambilnya barangnya dari Cina. Barang dari Cina ya banyak yang palsu lah pasti ya. Nah, kita juga waktu itu kurang mengerti. Tahu-tahu ketika kita majang produknya, nggak taunya kita di-ban. Akun IB kita di-ban, di-freeze. Jadi kita nggak bisa lanjut. Sayang sekali emang teman-teman ya. Bayangin, kalau lanjut itu tahun kedua, aduh, enak banget ya. Bayangin, itu tahun pertama masih itu teman-teman ya. Itu baru tahun pertama. Tahun kedua itu kita mau lanjut udah nggak bisa ya. Oke, di tahun 2020 akhirnya saya sama teman-teman ya, termasuk Pak Randy ya, Bu Dina, dan Pak Onggo ya, kita sepakat kita bikin komunitas e-commerce lagi dan dropship lagi, tapi lebih besar nih. Kita nggak cuma dropship aja ya. Jadi di sini e-commerce ekosistem konsepnya. Gimana ini maksudnya e-commerce ekosistem nih? Ya, e-commerce ekosistem ini seperti ini teman-teman ya. Ekosistem itu satu kesatuan. E-commerce itu dari kata e dan commerce ya. E itu internet, commerce itu dagang. Jadi satu kesatuan dagang teman-teman. Ya. Tapi di dalam satu kesatuan ini teman-teman itu ada banyak komponen-komponennya ya. Banyak. Jadi dalam satu ekosistem besar e-commerce itu ada ekosistem kecil. Banyak ya. Salah satu contohnya dropship itu menjadi salah satu ekosistem di kita. Ya, dropship sendiri, wholesaler sendiri, ya nanti ada investasi sendiri ya, ada ekosistem untuk web creator sendiri ya. Jadi dari tiap ekosistem ini kalau teman-teman nanti mempelajari dan melakukan ya, teman-teman akan berhasil mendapatkan penghasilan ya, dan nggak kecil teman-teman ya, gede-gede. Dari dropship kita udah membuktikan ya, menghasilkan 800.000 per hari itu gampang ternyata ya. Salah satu member kita udah tembus satu hari tembus 800.000 penghasilannya ya. Ya, dari dropship bisa segitu ya, antara 200.000 sampai 800.000 sehari ya, tergantung teman-teman sendiri seberapa teman-teman niat ya. Kalau teman-teman benar-benar ngelakuin apa yang diajarkan sama mentor-mentor di sini ya. Ya, nanti teman-teman bisa ngikutin workshop-workshopnya. Ya, itu tiap hari kita adain workshop ya, tapi beda-beda memang nanti ya, materi-materinya beda. Nah, selain ekosistem dropship, kita juga ada ekosistem wholesaler nih. Artinya gimana nih Pak Yongki, ekosistem wholesaler nih gini. Jadi buat teman-teman yang ingin penghasilan tanpa batas ya, teman-teman yang suka networking ya, kita wadain di sini ya. Jadi kayak saya ya, kayak beberapa teman di sini mungkin seneng nih, kita ngelihat ada komunitas yang positif dan bagus ini, kenapa nggak diceritakan ke teman-teman? Kan di luar sana banyak nih, banyak teman-teman kita yang kasihan kan, nggak ada pekerjaan, lagi pusing nih, mereka lagi pusing, mungkin barusan di PHK. Nah kalau kita ceritain tentang komunitas ini, bukankah itu bisa membawa harapan buat mereka, bisa membantu mereka ya. Nah selain itu bisa membantu mereka, misal nih ya, contoh nih misal ya, Bu Mevang ini ngerekrut Pak Uut misalnya, contoh nih misal Bu Mevang ini ngerekrut Pak Uut. Nah, dia ngerasa komunitas onliners ini bagus, jangan sampai nggak diceritain. Nah, akhirnya diceritain Pak Uut. Pak Uut excited nih, seneng banget. Wah bagus nih, kebetulan nih saya lagi butuh nih penghasilan tambahan. Akhirnya ikut Pak Uut. Pak Uut dropship barang di sini ya, dropship rajin banget nih Pak Uut. Sebulan Pak Uut bisa ngasilin, nggak usah gede-gede lah teman-teman ya.
Kita nggak usah ngomong omsetnya Pak Randy maupun Pak Liman, sebulan bisa 40-50 juta nih ya. Tapi kita ngomong yang kecil-kecil dulu lah, 10 juta ya. Kita ngomong 10 juta aja ya sebulan. Ya. Sebulan Pak Uut bisa ngasilin sebulan. Nah, Bu Mevang akan mendapatkan 3-5% tergantung produknya ya. Kalau produknya itu Pratama, Bu Mevang akan mendapatkan 5% dari omset Pak Uut tanpa memotong komisinya Pak Uut, enggak ya. Nanti dari onliners sudah ada revenue share namanya teman-teman. Jadi kita sudah wadain ya. Ini teman-teman akan mendapatkan 5%. 3-5%. Berarti berapa? 3-5% kalikan 10 juta. Berarti 300.000 sampai 500.000 tiap bulan. Dari satu orang. Ya. Lah, bayangin aja kalau dalam setahun nih Bu Mevang berhasil narik orang kayak Pak Uut ini ada 100 orang. Berarti Bu Mevang dapat berapa? Ya tinggal dikali teman-teman. Ya, 300.000 kalikan sampai 500.000 kalikan 100. Berarti berapa? 30-50 juta. Ya, sesimpel itu teman-teman. Ya. Enak kan teman-teman ya. Jadi kita wadain semua. Ya, jadi teman-teman yang suka ngerekrut temennya, silakan bawa aja. Kita banyak. Jadi kita juga bantu orang ya supaya mereka dapat pekerjaan ya. Lalu nanti akan ada ekosistem yang lainnya. Nanti akan ada ekosistem investasi, ekosistem tentang digital marketing dan web creator ya. Teman-teman akan bisa belajar tentang tools yang sangat luar biasa untuk web creator dan untuk digital marketing ya. Karena digital marketing sangat dibutuhkan UKM dan pelaku usaha akhir-akhir ini. Siapa yang nggak butuh promosi? Ya, semuanya butuh promosi ya. Usaha nggak ada promosi mati, nggak bisa dikenal orang. Nah itu makanya akhir-akhir ini banyak jamur startup dan usaha baru ya, karena itu mereka butuh promosi. Nah kalau menggunakan tools kita ini ya, nanti teman-teman akan kita ajarin dan akan ada trainingnya sendiri nanti ya. Tools kita ini teman-teman bisa ini ya, bisa menjual ke para UKM ini dan itu dapat komisinya gede teman-teman, 30% untuk digital yang untuk ini ya, toolsnya ini ya, 30% ya. Dan teman-teman juga di sini ada ekosistem komunitas, ekosistem produk ya, produk kita ada ribuan teman-teman ya. Ya teman-teman nanti tinggal ngikutin ya. Oke, lalu bisnis plan-nya seperti apa nih? Nah, meskipun kita bukan multi level ya teman-teman ya, tapi kita tadi kan saya sempat singgung ya, dan kita sediain namanya revenue share tadi ya, untuk teman yang suka networking ya. Tapi cuma satu level teman-teman ya, karena kita bukan multi level ya. Saya cuma sediain satu level ya, kita sediain satu level untuk apa ya? Ini sistem affiliate kalau boleh bilang ya, affiliate di mana-mana ya banyak affiliate ya teman-teman. Kalau di digital marketing affiliate udah biasa ya. Jadi sistemnya seperti apa nih? Misal Bu Mevang tadi ngerekrut Pak Uut. Nah, Pak Uut ngerekrut Pak Ijo misal ya, Pak Ijo nih misal. Ya. Nah, berarti Bu Mevang akan mendapatkan 3-5% dari Pak Uut. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bu Mevang harus punya omset pribadi penjualannya 1,5 juta. Ya itu sementara teman-teman ya. Nanti kalau aplikasi kita untuk onliners community sudah jadi pada Desember dan Januari, ya itu teman-teman kita hapusin untuk syaratnya. Enak kan? Oh mantep ya tambahannya. Ya. Jadi Bu Mevang hanya dapat dari Pak Uut. Nah Bu Mevang udah nggak bisa dapat dari Pak Paijo, karena Pak Paijo di level keduanya Bu Mevang kan udah nggak bisa, hanya level 1 teman-teman. Paham ya? Oke, kalau udah paham kita next lagi. Bagaimana sih Pak Yongki untuk cara memulainya nih bisnisnya di onliners community kayak gimana? Simple banget teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum join, silakan join. Nggak perlu biaya pendaftaran. Cukup apa? Cukup serahkan data diri. Apa data dirinya Pak Yongki? Cukup foto KTP, email, WhatsApp, dan nomor rekening. Nah, udah kasihkan siapa? Pengundangnya masing-masing. Ya, nanti biar pengundangnya saja yang daftarin. Oke? Jadi para pengundang tolong nanti bantu ya. Nanti kalau bingung bisa tanya saya atau Pak Randy. Saya kasih linknya nanti ya. Lalu setelah sudah daftar, teman-teman bisa ngikutin semua workshop kita. Bisa unlock semuanya. Ya, teman-teman bisa dapat ilmu-ilmu yang hebat-hebat di sini, dan ilmu-ilmu di sini bukan ilmu yang murahan ya teman-teman ya. Semuanya ini adalah ilmu digital marketing dan e-commerce yang mahal kalau dijual di luaran. Masa sih Pak Yongki? Saya nggak percaya. Wah, silahkan dicek sendiri nih ya teman-teman ya. Ketik aja di Google harga workshop digital marketing maupun workshop e-commerce itu harganya berapa.
Teman-teman bisa cek sendiri. Itu minim-minim harganya paling jelek ya untuk online itu sekitar 500 ribuan teman-teman ya. Bahkan sampai jutaan. Untuk yang Denny Santoso itu sampai 11 juta. Saya diceritain sama teman saya ya, karena dia adalah murid dari Denny Santoso. Kalau mau ikut Denny Santoso 11 juta, padahal ilmunya sama ya. Jadi yang kita ajarkan ini adalah digital marketing dan e-commerce, semuanya ada di sini. Bagaimana caranya buka toko di Tokopedia, SEO-nya Tokopedia kita. Bagaimana caranya beriklan yang benar dan tepat di Tokopedia sampai sold-nya bisa bertubi-tubi. Sehari bisa 7-8 kali sold, itu kayak gimana? Ya, ini semua kita ajarkan di sini teman-teman, tinggal ngikutin. Ya, nggak usah bayar sepeser pun. Enak toh, ya. Oke, saya punya data nih teman-teman ya. Nah, datanya ini data tentang pengunjung web bulanan dari 5 marketplace terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Ya, Tokopedia menempati peringkat pertama dengan 140.400.000 pengunjung lebih per bulannya, dengan disusul Shopee di 90.705.300 orang pengunjung per bulan ya. Lalu Bukalapak, Lazada, dan Blibli di urutan ketiga, keempat, dan kelima dengan 89.765.000 orang lebih dan 49.620.000 orang lebih di urutan 4 untuk Lazada, Blibli dengan 38.453.000 orang pengunjung bulanannya ya. Bayangkan teman-teman. Kalau kita buka toko konvensional, potensinya kita nggak akan mungkin seperti ini. Ya, karena kita buka toko di sini semuanya online, e-commerce semua. Teman-teman potensinya bisa guide orang sebanyak ini ya. Ini potensi pembeli yang kita bisa guide untuk toko kita, teman-teman. Ya, gede banget. Total ini 400 juta, teman-teman ya. Nah, di online community teman-teman nggak usah khawatir, semuanya udah disiapkan. Ya, Pak Yongki saya nggak bisa nih, saya gimana harus memulainya? Nggak usah khawatir teman-teman ya, tinggal ikuti step-stepnya, daftar dulu. Ya, kalau sudah nanti teman-teman tinggal ikutin semua workshopnya. Ya, karena di workshop itu teman-teman akan dibimbing mulai dari nol, teman-teman ya, mulai dari nol. Ya, nanti semuanya juga gambar-gambarnya sudah disiapkan, teman-teman tinggal screenshot, ambil copy paste. Deskripsinya juga sudah disiapkan ya, jadi enak teman-teman, nggak usah pusing ya, semuanya udah ada, tinggal copy paste. Nah, ini salah satu gambarnya nih teman-teman ya. Ini yang disukain banyak teman-teman ini ya, apalagi kaum ibu-ibu ini ya, pasti suka ini ya. Ini peralatan masak yang sangat laris banget ya teman-teman ya. Tiap hari kita sold di sini ya, nggak ada sepinya ini ya. Saya juga heran nih, kenapa ya peralatan masak? Mungkin karena pandemi ini banyak ibu-ibu yang suka masak ya. Masak di rumah daripada beli di luar ya. Nah, ini makanya pandemi ini justru peralatan masak menjadi viral ya. Menduduki ini ya teman-teman ya. Salah satu kategori yang paling laris termasuk ya di marketplace. Ya, dan ini teman-teman margin keuntungan teman-teman gede banget ya. 25% teman-teman ya. Enak banget ini marginnya ya. Lalu ini teman-teman ya, suplemen gym ya, dan suplemen untuk nutrisi juga nih, nanti kita ini campur juga, ada nutrisi vitamin juga untuk daya tahan tubuh ya. Nah, ini suplemen gymnya ini murah banget teman-teman ya, murah banget ya. Jadi teman-teman kalau suplemen gym ini teman-teman kita langsung juga dapat dari importir. Jadi kita ini nggak sembarangan kita ambil supplier teman-teman ya. Kita kerja sama-sama supplier ini semuanya importir semua ya. Karena itu ini suplemen gym teman-teman boleh cek juga harganya ya. Harga jual kita aja ya. Ini untuk muscle tech hydroksikat ini boleh dicek ini. Nah, yang di kanan ini loh, merah ini boleh dicek di Tokopedia. Harga termurah saya pernah menjumpai itu 275.000. Sedangkan kita dikasih sama supplier itu hanya 225.000 teman-teman. Loh. Dan 225.000 teman-teman nggak mungkin dapat lihat harganya di Tokopedia, nggak ada. Ya. Ini pasarannya 300.000. Boleh tanya sama Pak Randy ya. Ini pasarannya 300.000 ya. Jadi kita jual ini murah banget ya teman-teman ya. Dan ini laris banget ya. Lalu ini teman-teman, ini peralatan gym ya, peralatan gym ya. Ini untungnya mantap, sekali jual 5 sampai 10 juta ini keuntungannya ya. Ini sama satu supplier juga dengan suplemen gym.
ya, dan ini laris teman-teman. Saya juga heran bisa laris ya. Saya di info ini dapat info katanya salah satu toko yang menjual peralatan masak ini kok peralatan fitness ya, itu sampai kehabisan. Jadi kalau mau beli harus pesan kita karena ini import ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Lalu besok jangan lupa teman-teman kita akan memulai tutorial Tokopedia ya. Tapi syaratnya teman-teman harus yang sudah daftar terlebih dahulu menjadi anggotanya Onliners Community ya. Simple banget kan daftarnya? Cukup kasih foto KTP, email, WhatsApp, dan nomor rekening. Ya, nomor rekening untuk apa Pak Yongki? Wah, saya takut Pak Yongki nanti gini-gini. Ya, kalau takut nggak usah ya. Tapi kalau nanti komisian nggak terima loh. Ya, ya jadi tetap kasih. Jadi kasih anunya ya, nomor rekeningnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kita bukan tipu-tipu karena banyak teman-teman banyak yang bertanya ini ya. Oh ini kenapa kok pakai gini kan? Nah, iya karena kita di sini memang semuanya kita harus data semua ya. Kita di sini semuanya member kita bukan abal-abal soalnya ya. Jadi kita mau tahu member kita juga itu ada identitasnya ya. Oke, nanti teman-teman di tutorial Tokopedia diajari semua lengkap nih sama Pak Randy sama saya juga ya. Udah buka toko, listing, SEO-nya kayak gimana ya, power merchant, yang ngatur free ongkir sama cashback kan kayak gimana ya. Untuk top ads-nya nanti terpisah ya teman-teman ya, karena top ads ini nanti diajarin ini ilmu pentingnya. Wah ini ya teman-teman bisa unlock top ads dengan syarat nanti ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin besok ya. Oke, sampai di sini. Oke. Nah, ini saya mau saya mau tanya-tanya nih sama Pak Randy juga nih. Nah, ini Pak Randy ini kan pelaku usaha nih, pebisnis yang boleh dibilang sukses nih. Usahanya ada 3, salah satunya ada showroom mobil nih Pak ya. Nah, ini saya mau tanya 3 pertanyaan ini Pak. Ya, apa sih menurut Pak Randy itu arti dari ini ya, Onliners Community ini kayak ini apa menurut Pak Randy? Kedua, benefit Pak Randy ini yang notabene seorang pengusaha 3 bidang usaha ini kok mau sampai terjun di Onliners Community ya. Benefitnya apa untuk Pak Randy? Ketiga, ya ini ya, jadi ketiga ini itu aja deh dulu Pak. 2 dulu Pak. Ya. 2 dulu itu aja deh Pak. Ya. Saya mau tanya 2 dulu nih. Oke, thank you Pak Kalau dari Randy. saya ya, saya cuma bisa cerita dari apa yang saya alami ya. Jadi pekerjaan saya ini ada beberapa bidang. Di kondisi sekarang ini lagi nggak baik ya. Jadi usaha saya semua berjalan, tapi semua omsetnya menurun. Ya, yang paling nyata, yang paling kelihatan sekali adalah yang di bidang otomotifnya, terutama dijual beli mobil itu ya. Dijual beli mobil itu omset saya menurun banyak sekali. Jadi sebelum musim COVID ini saya setiap bulan berjualan kurang lebih 15 unit sebulan ya. Dengan keuntungan yang oke. Nah di bulan-bulan setelah musim COVID ini saya berjualan kalau 1 bulan 5 unit aja sudah luar biasa. Nah jadi bayangkan penurunan usaha yang seperti itu ini berat ya. Kenapa berat? Karena semua kos di usaha-usaha saya ya, semua kos di keluarga saya, di rumah tangga saya semuanya berjalan dengan normal. Tidak ada yang berkurang. Anak kita sekolah pun sekolah melalui Zoom pun tetap membayar fee-nya dengan normal. Tidak ada biaya pengeluaran yang berkurang sedikit pun. Tapi banyak di antara teman-teman juga usahanya pasti sangat berkurang hasilnya. Ya, makanya seperti Pak Yongki tadi bilang, jadi banyak sekali reseller, dropshipper dadakan ya seperti itu. Nah kalau saya di kondisi pekerjaan saya seperti ini, lalu saya lihat di Onliners Community adalah satu usaha yang saya bisa menargetkan goal yang besar. Kalau kita pelajari benar-benar ya. Kalau saya saat saya mendengar mengenai Onliners ini yang saya saring di kepala saya bukan saya bisa berjualan di Tokopedia nih. Saya bisa mendapat uang lumayan nih dari penjualan saya. Enggak seperti itu. Yang saya tangkap adalah gimana caranya kita menjadi wholesaler besar. Gimana caranya kita mempunyai banyak dropshipper di bawah kita. Sehingga target kita sudah bukan juta atau puluhan juta lagi sebulan, tapi ratusan juta per bulan. Ini yang ingin saya dapatkan di sini. Nah, di saat musim sekarang di pekerjaan kita konvensional kita yang lagi susah ini,
Kalau kita punya tawaran satu sistem pekerjaan yang sangat baik menurut saya, ya. Ini online community ini sangat open, sangat keren banget, sistemnya udah berjalan dengan baik. Lalu semuanya open di depan, ya. Mulai price list-nya kita udah bisa lihat keuntungan kita berapa, lalu revenue share-nya berapa, dan keuntungan langsung kita terima saat transaksi selesai. Jadi nggak ada yang perlu kita ragu-ragu, ya kan? Nggak ada yang perlu kita takuti saat kita masuk ke sini. Karena ini benar-benar no risk, ya. No risk, kita nggak dipungut biaya apapun, ya kan? Tapi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Dan musim sekarang ini, kalau saya pengusaha showroom mobil bekas, ya, mungkin teman-teman juga yang lain juga seperti ini. Apabila saya pengen menambah profit saya sebulan 50 juta atau 100 juta, kira-kira saya butuh dana berapa? Yang saya harus investasikan lagi ke usaha saya. Kan sudah miliar gitu jumlahnya. Misalkan saya pengen satu mobil saya untung 10 juta, saya pengen 100 juta sebulan tambahan profit saya harus punya unit tambahan 10 unit mobil. Lalu 10 unit mobil, anggap kita pukul yang murah aja 100 juta, sudah 1 miliar. Lalu untuk tempat, dengan menampung 10 unit mobil, kira-kira kita butuh luas tempat berapa? Sewanya berapa? Paling enggak aja 300 juta. Ya, jadi yang kita harus keluarkan itu nggak main-main jumlahnya. Nah, di online community ini keren banget. Sudah kita nggak perlu biaya, kita bisa berjualan kenceng, ya. Nanti yang teman-teman bakal terima ini adalah ilmu untuk teman-teman, bukan berjualan doang, tapi berjualan kenceng. Ini keren banget. Ya. Jadi teman-teman nggak cuma diajarin top ads, majang, lalu bye-bye. Nggak seperti itu. Ya, ini kalau di dalam dropship-nya, ya, teman-teman akan diajarkan berjualan sangat-sangat banyak dalam satu hari. Dan ini luar biasa banget. Lalu selain di Tokopedia, teman-teman akan diajari menguasai Facebook, Instagram, dan lain-lain, melakukan penjualan pun dari sana. Ya. Lalu juga teman-teman akan diajarkan sama Pak Yongki ilmu funneling, ya, yaitu gimana kita menawarkan produk kita atau menawarkan komunitas kita kepada jutaan orang dalam satu hari. Ini keren banget, ya. Jadi ilmu ini nggak pernah saya dapatkan dimanapun, kapanpun, ya. Jadi umur saya sudah 46 tahun, saya yakin sampai saya umur berapapun saya nggak akan dapat ilmu ini selain saya di online community. Dan kerennya lagi di sini tidak dipungut biaya. Nah, intinya perlu teman-teman ketahui bahwa mentor-mentor di sini, termasuk Pak Yongki dan yang lain, Ibu Dina dan Pak Ongko, akan memberikan semuanya kepada teman-teman, akan memberikan tenaganya, memberikan ilmunya kepada teman-teman semua, ya. Karena kita punya misi, yaitu membuat teman-teman bisa menjadi dropshipper atau digital marketer hebat. Ya, jadi semua yang kita miliki akan kita berikan ke teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikiran, oh pasti mentor-mentornya nggak mau ngajarin ke kita semua. Oh, keliru, salah besar. Justru kita mengajarkan semua ke teman-teman. Bahkan kalau bisa kita pengen teman-teman jauh lebih hebat dari kita. Goal kita adalah di situ. Ya, jadi ini keren banget. Lalu apa yang bisa kita dapat? Ya seperti yang tadi saya bilang. Kalau saya ngejarnya saya untuk di wholesaler tadi. Saya mau punya banyak member anggota di sini. Ya, saya mau punya banyak tambahan pemasukan di sini. Jadi target saya besar. Terus terang aja, bukan 10 juta, 20 juta, 30 juta, enggak seperti itu. Target saya adalah ratusan juta dalam 1 bulan. Ya, dan saya tahu saya pasti bisa di sini. Ya, ini karena saya udah lihat, saya udah berjalan berapa bulan, saya udah lihat hitung-hitungannya, dan anggotanya ini gampang banget, setiap hari nambah terus. Dan teman-teman boleh tanya Pak Yongki, setiap hari Pak Yongki ini melakukan presentasi kepada orang-orang baru terus setiap hari. Dan ini nggak pernah berhenti. Jadi teman-teman untuk mengajak teman itu sangat-sangat mudah. Ya, karena tidak dipungut biaya, lalu diberikan ilmu gratis, ya, lalu bisa unlock semua workshop yang ada di sini. Ini keren banget, ya. Jadi nggak ada halangan untuk mendapatkan hasil besar di sini. Ya. Lalu supplier juga udah disediakan, tinggal jalan. Kita hanya tinggal jalankan. Nah, suppliernya adalah supplier yang kita kenal sudah lama. Kita tahu kiprahnya mereka seperti apa, ya. Jadi bukan supplier asal-asalan, ya. Kita butuh supplier, kita cari langsung kita ajak kerjasama, nggak seperti itu, ya. Oke, mungkin gitu dulu Pak Yogi. Ya. Thank you Pak Randy, ya. Oke, luar biasa sekali ini ya Pak Randy, ya. Oke teman-teman,
Saya akan membuka buat teman-teman yang mau nanya nih, silakan. Mau nanya via chat juga bisa, atau mau nanya silakan di unmute, boleh, silakan. Jadi nanti sebelum memulai di Linus Community, teman-teman udah ada gambarannya dulu nih. Silakan, nggak apa-apa, ayo, monggo. Siapa yang mau nanya nih? Di chat juga bisa, nggak apa-apa nih. Kalau mungkin masih malu-malu, di chat boleh. Jadi tahu nih gambarnya. Oke. Ini untuk daftar kirim kemana ya? Kalau daftar nanti gini, Pak Apin ini diajak sama siapa? Pak Apin diundang sama siapa ya? Nanti ikut Ci Deborah. Ci Deborah ini yang mana ya? Yang tadi itu ya? Kayaknya ada tadi Deborah di sini. Ini ada di Deborah itu. Oh, Pak Apin diajak Ci Deborah. Ci Deborah tadi diajak siapa? Gak apa-apa, nanti gini aja, Pak Apin. Oh, diajak Pak Budi. Oh iya, Setia Budi ya. Oh iya, iya nggak apa-apa. Nanti jadi gini, Bu Deborah dulu daftar. Nah, Pak Apin nanti gini, Pak Apin nanti kasih data-datanya ke saya aja. Bu Deborah juga bisa kasih ke saya. Nanti tak kasihin Pak Setia Budi, boleh. Atau langsung ke Pak Setia Budi pun nggak apa-apa. Nanti tak aturin. Nanti tak kontak ya Pak Setia Budi ya. Oke. Selain Tokopedia, diajarin juga jualan via FB dan IG. Betul. Nanti saya akan ajarkan. Ya, jadi di sini nggak cuman di sini semuanya akan kita bikin pinter. Ya, karena tujuan kita mau mengumpulkan dropshipper dan reseller supaya komunitas kita jadi tambah gede. Ya, memang tujuan saya pembesaran komunitas ya teman-teman ya. Berupa video tutorial enggak, berupa workshop teman-teman ya. Nanti semuanya berupa workshop. Jadi bisa langsung praktek ya, betul ya? Ya, bisa nanti langsung praktek semuanya ya. Apalagi yang mau tanya silakan. Saya mau menjalankan bisnis ini dari kemarin, tapi masalahnya barang supplier yang benar-benar laku saya tidak tahu. Loh, semua dijual. Semua dijual di sini, ya. Kenapa? Kita nggak tahu kebutuhannya customer itu apa, ya. Jadi jangan dilihat dari gini teman-teman ya. Enaknya jualan di online. Sekarang saya tanya nih, teman-teman jualan ini kalau dropship itu kulaan dulu nggak? Kulaan dulu nggak? Enggak kan? Nggak pakai kulaan dulu kan? Nah, kenapa nggak jualan semua aja kalau gitu? Betul nggak? Ya semua dijual. Istilahnya kayak gini loh, kayak kita ini nebar jala di mana-mana. Semakin banyak jala yang kita tebar, ya ikannya lebih banyak dapatnya, betul nggak? Tapi kalau yang kita tebar jalannya dikit ya ikannya tambah dikit gitu loh, ya. Jadi semuanya dijual teman di sini ya. Nanti semua dari supplier kita ini barang-barangnya apa udah dipajang aja terus gitu loh. Ini Pak Widanianto nanya ya, selama ini saya hanya bayar di e-commerce, apa artinya benar-benar dari dasar dan untuk yang belum pernah jualan sama sekali? Oh iya Pak, banyak kita juga banyak dari member kita ini background awalnya itu pembeli, ya akhirnya mereka di sini belajar dari nol Pak. Nanti ikutin workshopnya aja, besok mulai workshopnya Pak. Itu workshop untuk Tokopedia besok. Nanti akan ada workshop lainnya. Cuman Tokopedia ini memang yang dasar kita. Ya, supaya teman-teman enak jualan. Dijualan di Tokopedia itu enak banget karena Pak. Apalagi nanti kalau dikombin sama jualan di WhatsApp di media sosial. Wah, tambah powerful banget ya. Oke, apalagi teman-teman? Ya, jadi teman-teman ini asik banget ya komunitas ini ya teman-teman ya. Fokuslah pada networking kalau saya sarankan ya. Kenapa? Karena dari networking inilah yang uang besarnya nanti di sini ya teman-teman ya. Ya, bayangin dari satu orang kalau omsetnya misal nih kayak gini ya teman-teman ya. Kayak Pak Randy ini tokonya sudah sebulan dari Tokopedia saja sudah 40 jutaan ya. Bayangin 40 juta. Nah, anggap kita makan 3% sampai 5%. Ya. Kita ngomong
kita ngomong sekitar ya 3%, 5%-nya aja deh, ya atau 5% ya. Revenue share ya. Ya revenue share-nya ya. Misal saya ini upline-nya Pak Randy misal ya. Saya dapat downline kayak Pak Randy 40 juta. Ya saya makan 5% dikalikan 40 juta. Berarti saya makan sekitar 2 juta. Ya. 10%-nya itu 4 juta. Iya, 2 juta teman-teman saya makan dari Pak Randy saja. Dari Pak Randy saja loh. Ya. Dari Pak Randy aja. Lah kalau saya ini bisa dapat 10 orang kayak Pak Ren, 100 orang kok 10, 100 deh dalam setahun saya kumpulin ya. Ya kita nggak mulu-mulu teman-teman, kita ini ada hitungannya. Dalam setahun deh kita kumpulin orang kayak Pak Randy ini 100 deh. Berapa komisi saya ya? Jadi teman-teman itu sendiri. Iya, ya gede teman-teman, nggak kecil di sini ya. Untuk bikin networking di bawah kita bisakah saya mengundang berapa? Loh justru itu simpelnya teman-teman. Teman-teman nggak perlu presentasi susah-susah. Aja ke sini. Kayak yang teman-teman lakuin ini ya, kayak Pak Setia Budi lakuin. Teman-teman diajak masuk ke sini kan. Nah, yang presentasi saya, siapa? Saya sama Pak Randy. Jadi enak toh. Aja teman-temannya di sini, ya. Saya yang presentasiin. Nanti waktu workshop, yang workshop ya kita. Saya sama Pak Randy, ya. Teman-teman tinggal cari orang, ya. Kalau teman-teman nangkep konsep kita, uang yang didapat teman-teman ini gede gitu loh. Tapi kalau enggak nangkep, ya nanti fokusnya cuman jualan terus sih. Ya bisa gede sih, jualan bisa memang. Bisa sekitar ya kalau 10 juta, 20 juta, mentok-mentok 20 jutaan lah, ya. Tapi untuk gede banget enggak bisa, teman-teman. Kenapa? Susah. Ya. Kenapa? Karena kita sendirian. Jadi kalau saya ini teman-teman seperti ini ya. Kalau saya ini berpikir gini ya. Setiap satu orang yang saya rekrut itu adalah artinya ya, setiap satu orang yang saya rekrut itu sama aja kayak saya ini itu franchise toko online saya gitu. Bayangin ya teman-teman ya. Kalau kita mau buka franchise paling murah berapa sih? Franchise boba-boba, makanan-makanan kecil, snack-snack gitu. Itu paling murah ya. Itu 5 juta loh. Kita modal. Ya kan? Benar nggak? Itu aja kita harus, saya ngeliat teman saya itu bikin boba itu tiap hari bikin sendiri loh. Ngelintiri gini bobanya, aduh, soro loh. Serius. Ya, udah awalnya bayar lah. Lah di sini teman-teman nggak perlu bayar. Ya, tinggal cari terus. Dan orang yang dimasukin sini nggak perlu bayar mereka. Susah nggak? Nggak susah, karena kita bukan multi level. Ya, jadi kita kasih kesempatan teman-teman ini terbuka lebar untuk mencari penghasilan besar di sini. Ya, kapan-kapan saya diajari presentasi, siap ngikuti presentasi saya terus, nanti lama-lama bisa presentasi sendiri. Ya, ikuti terus saya. Ya, nanti lama-lama, kok aku mau belajar presentasi, boleh. Nanti grupnya di presentasi sendiri, saya ikut bantuin, saya dengerin. Nanti kalau ada yang kurang nanti baru saya koreksi gitu. Ya, bisa gitu nggak masalah. Ya. Oke, apalagi nih teman-teman? Silakan tanya. Cukupkah dengan media HP aja atau harus ada laptop atau PC? Pernah baca di dropshipper harus ada PC untuk jalankan programnya. Nah, asiknya di sini ya, Pak Uut. Kita di sini semua member kita cukup pakai handphone kerja ya. Nggak ada yang packing, nggak ada yang kirim, semuanya sambil tiduran di rumah. Ada yang sambil kerja di kantor, ya. Macam-macam member kita ini. Ada yang mulai dari, saya punya member ini mulai dari SMP sampai ada yang umurnya 68 tahun. Ada juga yang kepala ini ya, Pak Liman itu kepala kepala pimpinan dari properti. Iya, pimpinan itu sehari pernah penjualannya 800.000, keuntungan bersihnya teman-teman, keuntungan bersih ya. Jadwalnya gimana? Misal gak bisa ikut satu materi, apa bakal ketinggalan? Enggak, ya, karena nanti kita selalu ulang-ulang lagi nanti. Tapi ada jadwalnya ya, nanti tinggal ngikutin gitu loh. Ya, jadi kalau nggak bisa ngikutin nggak apa-apa. Atau bisa kontak kita lah nanti kita aturin jadwal. Jadi kalau ada 3 orang, 5 orang, nggak apa-apa saya bikinin sendiri. Jangan cuma 1 orang ya, nanti capek. Ya, jadi 3 orang, 5 orang lah, nanti saya bikinkan sendiri, nggak apa-apa deh.
Kalau anak SMP nggak punya KTP dan nomor rekening, gampang, pakai punya orang tuanya. Ya, karena member saya yang SMP dan masih SMA itu pun semuanya pakai ini ya nomor rekening dan KTP-nya orang tua. Ya. Dan biasanya enaknya apa? Anak SMP itu pinter-pinter teman-teman. Anak milenial itu pinter-pinter, diajari bentar itu nggak lama. Tapi ya itu dimodalin ya untuk nanti nganunya, iklan-iklannya. Jangan dibiarin, nggak dimodalin, kasihan. Susah nanti lagunya ya, dimodalin. Kalau Kan nggak positif ya. iya betul. Padahal mereka ini rajin-rajin. Serius, saya punya member-member itu rajin-rajin anak SMP ini, sungguhan. Tapi kalau nggak dimodalin sayang. Mereka karena apa? Memang harus dimodalin untuk iklan ya, teman-teman. Kita harus modal dikit untuk iklan lah. Murah banget kok iklan itu ya. Dan modal untuk iklan itu balik di kita. Ya. Iklan modal 200.000, 400.000, baliknya itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tanya Pak Randy ini kalau nggak percaya. Ya, tanya Pak Liman itu, baliknya sampai kayak gimana. Bahkan saya punya member ada yang sekali isi itu 500.000. Karena dia tahu, invest di iklan itu harus. Itu syarat untuk tokonya laku, laris, itu invest di iklan. Ya, dan iklannya di Tokopedia itu murah banget, asli murah. Ya. Dan balik modal pasti tak jamin. Ya, asal lakuin seperti yang kita ajarin ya. Dan memang ada timingnya sendiri-sendiri teman-teman ya. Jangan langsung berharap cepat ya. Ya. Tapi kalau bisa cepat ya syukuran lah itu ya. Boleh dibilang itu syukuran lah bisa cepat ya. Kok modal iklan itu gimana? Modal iklannya terserah kita. Paling murah sekarang 50.000 udah bisa. Tapi kekecilan kalau 50.000. 100.000 lah minim. Ya, awal-awal 100.000. Nanti kita ajarin kok caranya ngiklan. Ya, besok itu caranya diajarin caranya Tokopedia. Kalau iklan nanti setelah itu. Ya, kalau sudah listingnya sudah mencapai 30-an. Kalau enggak mubazir, buat apa di iklan kalau apa? Buat apa di iklan? Iya, betul. Kayak gini loh teman-teman ya. Listingnya kalau dikit itu sama aja kayak kita punya toko, tokonya gede tapi kita cuman ngisinya cuman dikit. Buat apa buka toko? Ya kan? Buat apa di iklan? Nanti ketika dibuka orang datang, loh, lah kok isinya cuma 1-2. Ya percuma nanti orangnya mendal, nggak mau. Kenapa? Nggak bonafit tokonya, kecil, dikit isinya ya, gitu. Oke teman-teman, apalagi yang mau ditanyain? Asik banget ini teman-teman. Teman-teman yang mau jadi investor pun bisa. Jadi misal nih ada yang punya, ada yang ada yang punya kenalan anak-anak SMP, SMA gitu ya, yang rajin-rajin, mereka pingin butuh uang jajan, udah diajak kerja sama aja bisa. Ya toh dimodalin iklannya ya. Udah nanti mereka yang bum gini ya. Nah, setelah nanti yang mereka yang listing mereka, nah itu hasilin duit lagi tinggal dibagi tuh, enak tuh. Oke. Produknya selain yang tadi di screen share ada lagi banyak nanti ya. Cuman kita memang jujur kita nggak semua produk kita langsung listing di sini nggak. Kenapa? Teman-teman cari supplier itu nggak mudah. Kenapa? Satu, kita harus cari yang terpercaya. Mau nggak nih teman-teman? Wah enak, cewari asal ya. Wes pokoknya murah ini murah Pak Yongki ini barangnya laku. Ya habis nanti kalau kita sudah jual barangnya dia, terus ada yang beli barangnya dia, ya. Setelah itu ketika kirim barang sama suplainya dikasih nomor teleponnya supplier. Kira-kira lari enggak lama-lama kita punya pembeli? Bahayanya di situ teman-teman. Lari lama-lama. Ya, jadi kita produknya kita ada banyak ya, nanti ada juga kita ada produk digital marketing yaitu jadi ada software tools itu untuk bikin website ya, kita bisa bikin website sendiri ya, kita bisa tawarin ke orang-orang UKM ya, untuk promosi juga ada email blasternya juga, keren. Oke cukup jelas, oke Bu Dina ya. Ayo yang lain udah nggak ada? Nggak ada yang tanya lagi ya. Kalau nggak ada yang tanya lagi bisa langsung daftar teman-teman. Ya buat yang bingung bisa KTP-nya kirim ke saya WhatsApp atau kirim ke pengundangnya masing-masing deh. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi,
Oke, untuk acara hari ini saya akan akhiri teman-teman ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sesi presentasi. Ya, sampai jumpa ketemu di workshop berikutnya ya teman-teman ya. Thank you semuanya. Terima kasih Yongki. Ya, terima kasih. Thank you.